dalam 1 minggu itu saya harus menghasilkan sesuatu. Saya harus melakukan revisi, saya harus melakukan bimbingan. Walaupun misalnya bimbingan proses bimbingan ini agak lama sama dosen, tapi setidaknya dalam 1 minggu ini saya harus ada hal yang harus dihasilkan. Jangan sampai 1 minggu ini sia-sia. Nah, karena saya belum mampu tiap hari, makanya saya targetnya 1 minggu. Alhamdulillah dengan menerapkan progres tersebut, diri saya bisa cepat diselesaikan. Nah, jadi abang tadi ada bilang tuh ikut program. Berarti ikut program dari kampus itu worth it ya bang ya? Iya, worth it, sangat worth it. Ada banyak privilege juga di dalamnya. Nah, untuk kakak Desmayanti tadi ada menyebutkan konsisten nih. Itu gimana kak? Tips agar bisa konsisten seperti yang kakak bilang tadi? Iya, tadi kita pakai jadwal ya kan. Kita tahu nih, oh hari ini kita ngapain. Jadi ada step-step yang ada di jadwal itu kan kita ikutin terus. Terus juga kita konsisten dengan diri kita, ya kan. Kalau kita malas-malasan dan lain sebagainya itu kan, ya pastinya kita tidak akan ada progres gitu kan. Konsisten dengan keputusan kita bahwa wah kita harus cepat selesai nih gitu. Jadi dari dalam diri sendiri, ya kan. Nah, tadi juga kita ada bahas tentang skripsi ya kan ya. Masa-masa skripsi itu bisa didefinisikan sebagai masa-masa yang gimana sih? Sulit maksudnya? Mudah atau biasa-biasa saja? Sebenarnya biasa aja, ya kan. Cuma itu yang menjadi sulit tadi adalah bagaimana kita memanage diri kita tadi, ya kan. Karena tuh skripsi itu digarap itu berdasarkan keinginan dari dalam diri kita, ya kan. Kalau kita tidak menggarapnya, ya tidak mungkin selesai, gitu. Jadi sulitnya itu adalah kita memanage diri kita supaya kita harus kerjakan, kita harus ada progres dalam 1 minggu, kita harus ngapain. Itu sih sebenarnya yang tantangannya itu. Buat Bang Azhari, apa sih yang menjadi kesulitan saat ya masa-masa menyusun skripsi? Yang menjadi kesulitan itu emang pengetahuan kita lah ya tentang bagaimana cara menulis sebuah tulisan yang benar, yang baik, mengutipnya itu seperti apa, kemudian menghindari plagiarisme. Nah itu kesulitannya dalam menyusun skripsi. Dan juga kalau untuk bertemu dosen pembimbing sih nggak terlalu sulit, karena dosen pembimbing saya kebetulan privilege tadi ya. Iya, dicari karena kembali ke privilege tadi ya. Jadi nggak terlalu sulit di bagian itu. Yang sulitnya di bagian revisi dan penyusunan yang benar, penyusunan skripsi, penyusunan yang benar. Oke, sekarang kita masuk hal menarik atau hal menarik di luar atau setelah menjadi alumni yang mengharuskan cepat lulus begitu kan. Nah, bagaimana rasanya setelah menyelesaikan atau lulus dari kuliah? Kalau saya ya, rasanya itu sebenarnya campur aduk. Pertama, karena saya pastinya kan ketika kita selesai kuliah kita harus kembali ke kampung halaman, ya kan, yang mana kita di kampus itu kita dunia kita ideal sekali, ya kan. Ketika kita kembali ke kampung, kayak gini ternyata tidak sesuai ekspektasi kita. Kita kira ketika kita sudah selesai itu dunia kita yang kita hadapi itu sama dengan dunia yang kita alami di kampus begitu. Ternyata berbeda sekali begitu. Kalau dari gimana? Kalau saya setelah lulus itu tentu saja saya bahagia, senang, dan bangga karena saya berhasil menjadi seorang sarjana yang mana orang tua saya itu hanyalah kampung biasa, tapi saya bisa menjadi seorang sarjana. Makanya saya belum memikirkan nih kayak nanti kerjaannya gimana atau nanti di kampung itu gimana, saya belum. Perasaan pertama saya itu senang, bangga dan terharu gitu. Ada target nggak bang waktu masa kuliah gitu, apa saat menjadi mahasiswa? Target apa ini? Target saat lulus nanti mungkin harus dapat kerja atau gimana? Oh, targetnya adalah yaitu mencari sekolah-sekolah yang masih kosong formasi bahasa Inggrisnya di dekat kampung saya, sehingga saya tidak perlu jauh-jauh dari orang tua, saya bisa setiap hari ketemu sama orang tua. Itu target saya sih. Kata Desmayanti gimana? apa tadi pertanyaannya? Tanya ada nggak target kakak gitu? Kakak punya target nggak saat menjadi mahasiswa untuk lulus tepat waktu gitu kan? Setelah lulus apa sih targetnya? Target saya waktu itu pengen cepat selesai itu, pengen
pengen ngajar les sebenarnya. Buka les gitu Iya, ya. pengen buka les karena tadi itu kembali lagi ke cita-cita awal saya tadi itu ingin membangun apa sih ngajarin anak-anak di kampung saya itu kan supaya mereka bisa bahasa Inggris karena tuh terserang banyak loh turis-turis gitu sebenarnya bukan turis lebih ke dokter-dokter ya kan dokter hewan yang biasanya nanganin orang hutan dan lain Iya. sebagainya kan datang ke Ketapang itu kan Iya. nah di situ tapi mereka tuh pengen komunikasi tapi sulit karena tidak tahu bahasa Inggris tadi tuh makanya jadi target saya tuh saya bagus nih kalau buka les kampung itu kan Jadi peluang ya Kak ya. iya Oh, jadi menarik memang- nih. Nah itu yang tadi itu adalah target kan. Nah sekarang apakah ada ketakutan kan atau ketakutan perasaan takut saat menjadi mahasiswa nanti aku lulus tuh bakal kemana ya? Biasanya kan orang bilang kan kayak habis lulus kuliah itu kayak welcome to dunia pengangguran kayak gitu kan. Nah apakah ada ketakutan seperti itu? ya pastinya ada lah ya karena tuh ketika kita lulus itu kita tahu kan tidak cuma kita yang lulus banyak yang lulus kan sehingga peluang untuk menjadi guru di misalnya satu sekolah gitu kan direbutkan jadi takutnya tidak dapat gitu alah ya nanti tuh gimana ya Bisa nggak ya? Gitu? bisa nggak ya bisa kerja bisa jadi guru nggak bisa ngajar nggak nanti ini kalau nggak jadi nggak ngajar itu gimana bakalan kerja apa pasti itu ketakutannya Kalau Bang Azari apa nih ketakutannya waktu itu? Sama sih ya, takutan kayak nanti ketika ada di kampung ini ada nggak sekolah yang kosong yang kira-kira membutuhkan saya. Kemudian kira-kira selain jadi guru saya pengen kerja apa lagi yang bisa menghasilkan uang. Itu yang pikiran saya. Tapi ketakutan dan kekhawatiran tersebut bisa tertutupi dengan positif thinking kita kepada Tuhan. Saya beragama Islam, jadi ketika saya kuliah dan mendekati tamat kuliah itu saya selalu berdoa untuk meminta dilancarkan segala urusan dan diberikan pekerjaan yang terbaik. Nah, karena positif saya tersebut, positif thinking kepada Allah dan selalu berdoa mengharapkan bantuan atau pertolongan dari Allah itu, sehingga rasa khawatir itu tertutupi. Dan ketika itu terbukti, ketika saya sidang, orang tua saya menelpon bahwa di SMA 1 kecamatan saya itu kebetulan kepala sekolahnya PLT kepala sekolah ini guru bahasa Inggris dan beliau naik jabatan jadi kepala sekolah, jadi formasinya kosong. Nah makanya saya pun ngebut menjadi itu. Setelah saya lulus sidang, revisi hanya beberapa minggu, saya langsung balik ke kampung, langsung mengantar lamaran ke sekolah tersebut. Nah alhamdulillah saya diterima. Nah jadi saya tidak merasakan yang namanya mencari pekerjaan atau melamar memberikan CV dan lamaran kerja itu saya tidak merasakan itu privilege dari Dia langsung dari ada. awalnya karena tadi dari berdoa absen dan sekarang ada yang lain kan khawatir takut pasti ada tapi itu bisa tertutupi ketika kita berdoa dan positive thinking kepada betul Allah. sekali Nah, Oke. Nah, menurut Kak Krismayanti dan Bang Ashari, apa sih yang harus dilakukan setelah lulus setelah lulus dari kuliah atau fresh graduate itu tadi? Apa yang harus dilakukan pertama-tama? Oke. Untuk urusan atau fresh graduate yang pertama dilakukan itu, kalau kalian butuh hiburan, silakan hiburan dulu. Hiburan dulu kemana? Tenangkan pikiran, menghilangkan rasa stres setelah skripsi berapa lama, nah itu perlu. Setelah itu jangan terlena, jangan terlalu lama. Silakan sebarkan CV dan soal lamaran kalian ke tempat-tempat pekerjaan yang kalian inginkan. Kalau emang pengen menjadi karyawan atau pekerja, kalau pengen jadi pengusaha, silakan memulai usaha langsung. Kalau perlu dari mahasiswa itu sudah mulai. Itu kalau pengen jadi pengusaha. Kemudian saya kemarin sempat dapat suatu nasihat dari dosen saya. Beliau pernah bilang begini. Waktu itu saya lulus kuliah, kata dosen saya kan. Saya melamar atau menyebarkan surat lamaran itu ke kurang lebih 30-an tempat pekerjaan yang saya inginkan. Kira-kira itu salah atau benar? Beliau menanyakan kepada kami. Kami jawab, benar Pak. Tapi beliau bilang itu masih salah. Karena teman saya, dia menyebarkan CV dan lamarannya itu ke 1000 lebih tempat pekerjaan. Waduh, banyak tuh. Sampai gaji orang tuanya itu habis untuk beli foto print soal lamaran, beli materi dan Perbuatan sebagainya. daftar itu tadi Ya. ya? Dan itu baru benar kata beliau.
Karena dengan banyaknya kita menyebar selama tersebut, kita yang memilih pekerjaan, Betul. bukan pekerjaan atau perusahaan yang memilih kita. Betul. Kan dari banyaknya selamar ini pasti ada dalam beberapa yang diterima. Iya. Yang mungkin semuanya gagal gitu kan. Nah, itu menurut saya sangat inspiratif sekali ya, bahwa sebagai fresh graduate ini kalian masih muda, kalian masih banyak peluang dan tenaga untuk melamar ke tempat pekerjaan manapun. Dan kalau misalnya ingin cepat bekerja itu jangan pilih-pilih tempat kerja. Iya. Nah, apa yang didapat syukuri, laksanakan. Kalau misalnya masih tidak bertentangan dengan agama atau dengan orang tua, jalani aja. Gitu sih. Kak Susmayanti bagaimana? Kalau menurut saya itu yang perlu dipersiapkan sebagai lulusan yang akan lulus gitu kan, perlu mempersiapkan social skill, ya kan? Karena dunia kampus dan dunia nyata itu beda sekali, ya kan? Takutnya, ya kan? Begitu lulus itu kita tidak bisa beradaptasi, karena itu merupakan salah satu pengalaman saya ya sebenarnya. Jadi saya banyak belajar setelah lulus kuliah, ya kan? Dimana waktu kan dulu Action. jadi yang perlu dilakukan setelah lulus kuliah ya kan, sebenarnya sama dengan Bang Azari tadi itu. Kalau memang perlu untuk rest dulu, istirahat dulu ya kan, boleh ya kan. Tapi yang paling utama itu yang perlu dipersiapkan oleh fresh graduate itu adalah social skill, terutama skill bahasa Inggrisnya ya kan. Saya itu social skillnya tentu saja skill bernegosiasi, berkolaborasi dengan orang lain ya kan, karena di dunia nyata itu kita tidak bisa diiyakan oleh semua orang. Kadang-kadang kita juga ditidakkan, yang mana bakalan menyakiti kita ya kan. Kita juga harus bisa menerima penolakan dari orang lain begitu. Jadi bisa dibilang harus prepare ya, Iya. mental dan Iya, lain sebagainya. mental, ya. Ya, menarik. Apa ada lagi Kak? Ya itu tadi social skill. Ya. Terus skill bahasa Inggris ya kan, karena lulusan bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Inggris ya. Ya kan, karena kebanyakan ini kan saya ketemu nih sama biasanya junior mungkin nggak tahu dari kampus mana ya kan. Iya. Ketika saya bahasa Inggris ya, terus saya coba komunikasi dengan bahasa Inggris, karena jujur saya juga bahasa Inggrisnya udah broken ya kan, karena tadi faktornya tidak punya partner dalam Practice. yes Ya, practice. menyalurkan gitu. Iya, karena bahasa Inggris kan perlu practice tuh. Nah di situ jadi ya itu tadi. Oke, nah menurut abang dan kakak nih, apakah penting untuk langsung mencari kerja saat kuliah? Tadi kan sudah sedikit terjawab ya, tapi apakah penting gitu? Apa lebih spesifiknya seperti itu? Sebenarnya penting ya, Iya. karena begitu selesai kuliah itu kan masih fresh-freshnya apa yang kita pelajari itu tuh kan. Jadi semakin cepat kita menerapkan, jadi ilmu yang udah kita dapat itu semakin cepat terdistribusi ya, gitu ya kali Iya. bahasanya ya. Jadi di situ kita jadi apa namanya yang udah kita pelajari itu cepat kita Salurkan. salurkan, Amalkan. gitu. Amalkan. Amalkan juga betul sekali. Ya. Sehingga ketika kita mengajar ilmu-ilmu, karena banyak juga ya kan guru-guru bahasa Inggris yang saya temui ya kan selama dalam dunia kerja itu, mereka juga sudah banyak yang tidak tahu ya, materi-materi pembelajaran itu banyak yang tidak tahu. Nah sebagai fresh graduate tentu harus cepat-cepat nih ilmunya harus disebarkan gitu. Nah, menurut Bang Azari gimana nih? Saya setuju dengan apa yang dikatakan Sima. Iya. Cuma itu tergantung ke kebutuhan masing-masing lah ya. Mungkin ada yang orang tuanya berada sehingga dia pengen mencari pengalaman lain atau menambah keahlian dia, kemampuan dia, keterampilannya gitu kan. Misalnya dengan mengikuti training, dengan mengikuti kursus, atau mengikuti seminar dan sebagainya. Atau dia lagi pengen menyiapkan mental dia gitu kan. Kan ada beberapa orang yang mentalnya tuh harus disiapkan dulu sebelum dia memasuki dunia kerja. Iya, Dan itu butuh waktu kan. Iya. Nah, takutnya nanti ketika dia masuk dunia kerja, dia shock, kemudian dia bermasalah dengan rekan kerjanya dan sebagainya. Nah, itu kan nggak bagus juga. Betul. Jadi tergantung sama kebutuhan. Kalau emang kebutuhannya harus cepat bekerja, harus cepat, harus segerakan, gitu kan. Jangan dilama-lamakan. Apalagi yang masih jadi beban orang tua.
Nah, kecuali orang tuanya punya kelebihan harta, itu nggak masalah. Tapi kalau orang tuanya seperti saya, orang tuanya biasa-biasa aja, saya harus cepat untuk mencari pekerjaan. Iya. Kalau yang kelebihan harta itu mungkin bisa lanjut Bisa kuliah lagi, ya kan? lanjut lagi S2. Freelance lagi gitu ya Bapak. Ya itu kebutuhan masing-masing lah ya. Iya, jadi masing-masing tuh punya caranya dan jalannya masing-masing gitu ya. Iya. Sesuai kebutuhan. Oke, sekarang kita masuk ke pekerjaan nih Kak. Sekarang Kak Trismayanti sama Bang Ashari ini bekerja sebagai apa sih? Kalau saya sebelumnya pernah mengajar di salah satu sekolah vokasi di kampung saya kan, tapi sekarang saya statusnya kembali lagi menjadi mahasiswa gitu. Bang Ashari bagaimana? Sama. Sama. Ya, waktu itu ketika saya kuliah, saya sidang, saya langsung mengajar sekitar 1 semester. Kemudian ada pembukaan PPG, prajabatan, dan kebetulan itu beasiswa. Dan saya tertarik untuk mendaftar dan alhamdulillah lulus. Dan jadi sekarang status saya masih sebagai mahasiswa juga. Wah, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan ya. Mungkin teman-teman yang sedang menonton pasti juga punya pertanyaan nih Kak, apa sih PPG itu? Nah, boleh dijelasin apa itu PPG, Bang Kak? Oke, baik. PPG ini sama seperti sekolah kesehatan yang lainnya seperti perawat dan apoteker, itu profesi ya. Iya. Nah, seperti namanya, yaitu PPG, kepanjangannya Pendidikan Profesi Guru. Nah, PPG ini ada 2 jenis, PPG dalam jabatan dan prajabatan. Nah, untuk yang dalam jabatan ini dikhususkan bagi guru-guru yang sudah masuk Dapodi. For your information, Dapodi itu adalah data pokok pendidik. Nah, ketika kita mengajar di sekolah, baik itu sebagai honor atau PNS, selama 3 tahun itu kita langsung masuk ke Dapodi, terdaftar sebagai pendidik resmi pemerintahan negara. Nah, untuk PPG dalam jabatan ini, dia khususnya dikhususkan untuk yang guru-guru yang sudah masuk Dapodi. Nah, dan untuk prajabatan ini dikhususkan untuk guru-guru yang tidak masuk data Dapodi atau fresh graduate. Bahkan dari jurusan lain pun bisa ke PPG prajabatan selagi itu linear. Nah, kemudian untuk durasi, perbedaan durasinya PPG dalam jabatan ini selama 3 bulan dan PPG prajabatan dilakukan selama 1 tahun. Nah, itu sekilas info tentang PPG. Mungkin Kak Trismayanti mau menyampaikan Menambahkan ya menambahkan. Kayaknya udah cukup ya dari Udah cukup. yang dijelaskan. Oke. Karena statusnya sama kami, sama PPG juga. Oke, nah pastinya ada persiapan ya untuk mengikuti tes PPG atau seleksi PPG itu. Nah, apa sih persiapan dan apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama kita harus belajar, ya kan? Karena PPG ini melalui banyak sekali tahapan tesnya, mulai dari administrasi, kemudian substantif, ya kan? Wawancara. Jadi kita perlu belajar dan juga perlu pengetahuan umum, ya kan? Karena kita dari bahasa Inggris, yang perlu kita pelajari adalah pembelajaran bahasa Inggris, terutama di grammar, reading, dan lain-lain, ya kan? 4 skill bahasa Inggris, ya kan? Dasar. Nah, jadi kemudian juga diperlukan persiapan pengetahuan seputar pendidikan, ya kan? Pedagogi, ya kan? Nah, di situ. Yang mana kebetulan saya kan udah pernah mengajar, jadi sedikit banyak agak ada tahu lah gitu. Jadi di situ persiapannya sudah ada. Kemudian ya saya juga belajar waktu itu ya sebelum tes substantif, belajar enggak? Tapi kurang maksimal sih. Iya kan? Karena waktunya mepet. Waktunya mepet dan pada saat itu kita bekerja. Jadi saya mengajar di SMA itu dari pagi sampai jam 2 dan itu kadang saya satu hari itu bisa 6 jam full tanpa istirahat. Istilahnya hanya pas istirahat sekolah, istirahat kelas gitu kan. Datang ke rumah itu udah capek, kemudian malamnya mempersiapkan lagi untuk pertemuan besoknya. Jadi waktu untuk belajar itu singkat. Nah, untuk mengatasi capek dan singkatnya waktu itu saya belajar itu lewat YouTube, nonton YouTube tentang soal-soal apa segala. Tapi sayangnya apa yang saya tonton itu nggak keluar pas tesnya. Kalau saya beda lagi, saya sebenarnya belajar itu keluar. Nggak termasuk juga ini. Ya, intinya ya kenapa sih kan karena kita ketika kita mengingat sesuatu itu kita harus berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Jadi alhamdulillah
bagus juga ternyata walaupun apa yang dipelajari tidak sesuai dengan pas tesnya. Nah, kemudian yang kita katakan tadi pengalaman ya. Iya. Nah, pengalaman itu penting sekali karena pada saat wawancara kita ditanya nih pengalamannya apa, terus bagaimana Anda bekerja sama dengan rekan kerja Anda Iya. dan sebagainya. Nah, itu bahkan pada saat itu ada yang melarang untuk menceritakan pengalaman ketika PPL atau magang di kampus. Jadi harus menceritakan pengalaman di masyarakat ketika sudah lulus gitu kan. Nah, jadi pengalaman itu penting. Bagi kalian yang ingin daftar PPG ini, saya sarankan kalau misalnya masih ada waktu untuk bekerjalah dulu, Iya. cari pengalaman. Cari pengalamannya. Nah, biar ada modal untuk dites wawancaranya. Iya, karena berat sekali loh. Iya. Wah, Nah, Untuk tesnya aja berat, jadi kita benar-benar perlu mempersiapkan. Itu salah satu kesulitannya juga ya. Iya, Kak? salah iya, satu termasuk kesulitannya. kesulitan. Mungkin selain itu apa lagi kesulitannya saat ya mungkin persiapan atau saat mengikuti atau seleksi ikut PPG itu? Sebenarnya kesulitannya kalau saya lah ya, lebih di persiapannya itu tadi itu di bagian administrasi itu yang paling berat menurut saya, karena di situ Iya. kita harus isi esai Esai paling berat. dan esai itu minimal 500 kata. 500 kata setiap pertanyaan. Setiap ada pertanyaan 500 kata. punya anak, ya kan? Terus ada beberapa apa namanya Sub-subnya. sub-subnya. Hmm. Nah di situ menurut saya Saya tuh kemarin mengisi saya itu sekitar 1 minggu. saya 1 bulan loh. Iya, Sudah gitu beda-beda ya. jadinya ya. Hmm. Oke, mengapa memutuskan untuk ikut PPG Kak? Bang? Kalau saya sebenarnya memang setelah lulus kuliah waktu itu kan tahun 2018 sudah cari-cari, memang ingin untuk lanjut ke PPG karena saran juga dari orang tua sebenarnya. Jadi waktu itu saya tanya ke kampus yang ada di sini yang memang apa sih berkualifikasi Iya. gitu ya. Ternyata belum buka untuk yang prajabatan, yang ada cuma dalam jabatan, itu pun sudah lewat kalau tidak salah. Nah jadi ya tadi motivasinya ikut PPG itu karena saran dari orang tua. Kemudian juga PPG ini tuh menjanjikan kita sebagai guru ya kan, untuk menjadi guru yang bukan berarti guru yang tidak PPG itu tidak profesional, tapi membekali kita lagi supaya lebih profesional. Profesional. Nah, menurut Bang Azhar ini bagaimana nih? Waktu itu motivasi saya ikut PPG. Saya emang waktu pas kuliah itu ada cari-cari info kan, karena dapat saran dari om dan tante saya bahwa kalau mau cepat jadi ASN, ini kan ketika kita jadi guru kan pengen jadi ASN lah ya cepat ya. Nah itu salah satu jalan ninjanya itu PPG. Curi start Nah, tadi ya. Ya, cuman saya mikir lagi nih, masa saya habis kuliah langsung di PPG lagi, apalagi biaya PPG ini mahal ya kalau bayar. Betul. Itu satu semester itu bisa 8,5 juta, 2 semester dan 17 juta. Iya. Itu sangat besar beban orang tua kita untuk membayar tabungan tersebut. Jadi saya rest dulu, kemudian tapi walaupun saya pengen rest dulu, saya juga pengen cari info, penasaran tentang PPG. Ternyata ada buka PPG model baru dan beasiswa. Nah, disitulah saya tertarik untuk mendaftar, dan juga pada saat itu pun saya masih rindu dengan suasana kuliah. Iya, rajin belajar. Saya rindu suasana kuliah itu, rindu ketemu sama kawan di Iya, kelas, betul. kemudian mendengarkan dosen menjelaskan materi. Karena pada saat jadi guru itu, saya bosan rasanya mengajar. Saya tuh pengen juga diajar lagi gitu kan. Karena saya belum puas kuliahnya. Vibes-nya yang bikin rindu ya Bang? Iya, karena saya kuliah kan hanya 2 tahun kuliah di kelas di kampus gitu kan. Sisanya tuh online. Online karena pandemi itu tadi ya. Karena pandemi. Jadi saya belum puas merasakan menjadi mahasiswa, makanya saya ingin ikut PPG. Kemudian tertariknya itu karena manfaat-manfaat yang didapatkan setelahnya, seperti mendapatkan sertifikat pendidik untuk mendaftar ASN dan dapat afirmasi poin. Nah itu yang saya kejar gitu kan. Ini itu sih yang membuat saya tertarik. Ya, jadi juga banyak manfaat atau keuntungan ya dalam mengikuti PPG itu tadi, karena sudah banyak obrolan tentang PPG itu. Ya masih seputar PPG sini Kak. Jadi saat PPG itu apa saja yang dilakukan? Kegiatan itu seperti apa atau bagaimana kuliahnya? Kuliah PPG ini blended ya, ada online dan ada offline tatap muka. Nah blend online-nya ini kita mengerjakan tugas di yang namanya LMS.
LMS ini Learning Management System kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, jadi di situ tuh ada semua materi, tugas-tugas yang harus dikerjakan dan deadline tugasnya. Betul. Nah, selain kita kuliah tatap muka di kampus, kita juga mengerjakan tugas-tugas di LMS, di online gitu kan. Nah, kemudian dia ini lebih banyak praktisnya juga, praktek. Jadi PPL 1 dan 2 ini lebih banyak dibandingkan kuliah tatap muka di kampus. Iya. Nah, jadi itu emang benar-benar pengen memperkaya pengalaman lah mahasiswa. Itu kan makanya lebih banyak di PPL-nya daripada di tatap muka kampusnya gitu. Lebih membekali Berkali. skill mengajarnya gitu, serta pedagogiknya. Ya, pedagogiknya. Nah, soal pembiayaan nih Kak, itu bagaimana di PPG kan dia kan dengar-dengar juga beasiswa ya? Iya. Apakah ada biaya lainnya atau full nggak bayar sama sekali? Full ya Full, kayaknya, tidak full ada sama beasiswa. Luar biasa. Jadi banyak sekali tadi rintangan, perjuangan Iya. yang kakak abang lakukan demi lulus PPG. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa jadi lulusan masuk ke PPG ya. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Nah, oke. Sekarang kita langsung bekal yang harus disiapkan untuk survive ketika lulus kuliah. Kita balik-balik dikit lagi kan. Iya. Nah, apa saja yang disiapkan saat lulus kuliah itu tadi sudah dijawab juga. Kemudian bagaimana cara mengatasi dan menghadapi kesulitan saat baru lulus kuliah itu? Tadi apa saja Kak kesulitannya? Untuk bekal ya. Iya, untuk bekal setelah lulus kuliah. Bekal setelah lulus kuliah. Tadi sudah dijawab ya kalau tidak salah. Terus saya juga putar. Oke, tadi udah banyak bincang-bincang soal masa kuliah, terus kesulitan kuliah, masa-masa skripsi, kesulitan saat skripsi, stresnya bagaimana, and then tentang PPG tadi itu tadi. Ini terakhir Kak sebelum kita menutupi podcast kita kali ini, motivasi nih Kak. Coba dong Kak Trismayanti sama Bang Asari berikan motivasi untuk mahasiswa yang sedang berkuliah saat ini. Siapa duluan? Oke. Adik-adik. Semangat, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajar itu tidak mengenal usia. Jadilah pelajar seumur hidup. Jangan pikir selesai kuliah ini berhenti belajar, tapi teruslah belajar. Cepat garap skripsimu. Jangan malas-malas. Ayo. Oke, Kesempatan itu menunggu. Oke, itu aja. Oke, boleh langsung disambut dengan Bang Oke, Asari. motivasi saya adalah ingat orang tua di rumah. Mereka menunggu keberhasilan kalian. Nah, walaupun kalian belum bisa memberikan sesuatu yang banyak, tapi setidaknya lulus kuliah tepat waktu itu sudah bisa membahagiakan mereka dan membanggakan mereka. Cepat gerak skripsinya dan jangan lupa untuk selalu belajar, berimprovisasi dan mengamalkan ilmu yang telah kalian dapatkan ke masyarakat. Itu yang paling penting. Nah, karena percuma udah belajar lama-lama, udah dapat ilmu banyak-banyak tapi nggak diamalkan. Betul. Nah, itu kan rugi juga kan, apalagi kita sebagai seorang guru. Nah, mungkin itu sekian motivasi dari Azhari Teguh. Jangan kuliah lama-lama tapi Ya. DO. Harus kuliah lama-lama tidak apa-apa. Tapi kalau bisa selesaikan cepat-cepat. Setuju sekali nih Kak. Oke, jadi itu dia podcast kita kali ini, yaitu BSA Bincang Santai bersama Alumni. Tentunya kita sudah banyak mendapat ilmu dan juga motivasi dari Kak Trismayanti dan Bang Asari yang sangat-sangat luar biasa saat menjadi mahasiswa. Bahkan lulus dengan tepat waktu itu juga suatu kebanggaan tentunya kan. Oke, baiklah setelah ini Kan. Oke, terima kasih Kak Trismayanti dan Bang Azhari sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang menonton sekarang. Baik, astagfirullahaladzim. Iya. Oke, dan jangan lupa nantikan podcast kita selanjutnya yang tentunya mengundang bintang tamu yang sangat-sangat menginspirasi untuk kita semua. Baik, dengan ini saya Alda Fuadia as a host undur diri dan Oke, dan jangan lupa untuk menyaksikan podcast kita berikutnya yang tentunya akan mengundang bintang tamu yang sangat-sangat menginspirasi kita semua. Baik, saya Alda Fuadia undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next podcast. See you. Bye. Alright, Kak Krismayanti and Bang Azhari. Now, please give the motivations or wise word to all students in IKIP Pontianak. Which one? Maybe you first. Ladies first. Okay. Well, students, don't waste your time. Do your best. Stop playing around. And I don't know. Dear student, udah ke belum? Alright, so Kak Krismayanti and Bang Azhari, please give the motivation or wise word to all students in IKIP Pontianak. Okay. Dear student, remember your first intention to go to IKIP Pontianak. You wanted to be teacher, right? Don't spend a lot of time laying around. Don't go to warung kopi, right? Yes. Hanging out too much. Stop playing around. Focus on your purpose and don't waste your time to something that not worth it to do, right? Okay, from me, for you guys, don't forget your parents at home. They are waiting you for the graduation. And then, don't forget, after you graduate, you share your knowledge, your experience when you were the students. And then, for the last one, apa tadi ya? And last but not least, the important one, don't forget to pray. Remember your God, because God can give you anything, anyone, anywhere, anytime. And the most important thing, don't forget to pray. Remember your God, because God can give everything you want. Alright, so amazing. Give applause to Kak Krismayanti and Bang Azhari. Alright, thank you so much Kak for coming here today. So, yeah, I'm Alda Fuadia as a host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next podcast. See you, See you. bye-bye.